Hasil dari pengajian itulah maka kemudian kami punya keinginan untuk ke Mekah. Ditambah dengan bahasanya dari Kiai Haji Maksum Bondowoso. Ya. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Di hadapan tamu, beliau mengatakan begini, jika kamu ingin menjadi orang besar, maka berpikirlah yang besar-besar. Lakukanlah hal-hal besar dan amalan-amalan ibadah yang melampaui yang lainnya. Terus salah satu tamu itu bertanya kepada Pak Kiai itu, Pak Kiai, katanya, yang dimaksud orang besar itu bagaimana? Maka kata Pak Kiai itu, ketika kamu telah bermanfaat bagi orang lain, itulah orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kembali kita podcast di Riomek TV. Kali ini bersama tamu jauh, Bapak Rahmatullah. Assalamualaikum Pak Rahmatullah. Assalamualaikum. Bapak dari Tasikmalaya, Pak ya? Iya. Dari Tasikmalaya, dan beliau insya Allah mau ke Mekah naik motor, Pak ya? Iya. Naik motor. Insya Allah. Mungkin kami minta sedikit profil Bapak lah, Pak. Profil singkat Bapak. Silakan Pak Rahmatullah. Saat ini kami tinggal di Tasikmalaya, Singaparna. Kemudian tanggal 3 Maret kemarin, nah, kami dilepas oleh anak-anak Biker Subuhan. Biker Subuhan. Ya. Sebuah komunitas yang mereka itu suka motor tapi suka sholat subuh. Dilepas sama mereka. Iya, makanya disebut Biker Subuhan. Dilepas tanggal 3, sekarang sudah tanggal 26 ya? 28. Nah, berarti sudah 25 hari gitu, Bro. Sejarah perjalanannya itu ya, dari Tasikmalaya kemudian ke Bandung, dari sana kemudian ke Jakarta. Di Jakarta itu diterima sama Habib Rizik gitu, di Petamburan. Istri saya ikut naik bus. Naik bus. Ya, sore beliau berangkat, malam kami jemput jam 12. Ya. Kemudian Biker Subuhan Bogor itu menjemput istri saya paginya gitu, jadi nginepnya itu di Petamburan, pagi dijemput untuk ke Bogor. Gitu, Bro. Anak saya yang ikut juga berdua dengan saya itu mengadakan lamaran saat itu, makanya istri saya itu ikut begitu. Selesai lamaran, istri saya pulang, nah saya berangkat ke sini, gitu. Melanjutkan perjalanan ke Mekah. Jadi berdua Pak ya sama anak? Iya, berdua sama anak. Gitu. Dari Bogor kemudian ke Cilegon. Menyeberang ke Lampung, kemudian ke Palembang ya. Setelah itu ke Jambi. Dari Jambi kemudian ke Kuala Tungkal. Dari Kuala Tungkal naik kapal laut Roro ya, ke Batam. Ternyata sampai Batam tidak bisa masuk ke Singapura. Jadi tadinya itu dari awal sudah saya rencanakan untuk masuk lewat Singapura. Ternyata tidak bisa lewat Singapura. Jadi masuk Singapura itu katanya harus ada izin namanya LTA permit. Nah, itu bisa keluar antara seminggu sampai 2 minggu. Lumayan gitu. Jadi daripada kami nunggu, lebih baik kami ke Pak Ning, Riau ya. Berangkatlah ke sana dari Batam. Setelah 5 hari di Batam, berangkat ke Pak Ning itu. Dari Pak Ning kemudian sampai di Pekanbaru sini. Gitu. Alhamdulillah kemarin bertemu dengan guru kita, UAS gitu. Alhamdulillah di Pekanbaru ini banyak juga ini Biker Subuhan, jadi kami disambut oleh anak-anak Biker Subuhan kemarin gitu.
Apa Pak pertama kali yang membuat Bapak pengen sekali gitu naik motor ke Mekah, naik motor gitu? Sekitar 1,5 tahun yang lalu, Ya. kami itu membuat kaligrafi di rumahnya Habib Rizik di Petamburan. Kemudian. Selesai itu, kemudian difikirkan hasil dari pengajian-pengajian selama kami itu bikin kaligrafi di sana. Ya. Karena tiap hari itu mengikuti pengajian di sana, begitu. Jadi pagi kerja sebentar sampai jam 10, setelah itu ikut pengajian, baru bisa kerja lagi pada Isya. Hasil dari pengajian itulah maka kemudian kami punya keinginan untuk ke Mekah. Ditambah dengan bahasanya dari Kiai Haji Maksum Bondowoso. Ya. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Di hadapan tamu, beliau mengatakan begini: jika kamu ingin menjadi orang besar, maka berpikirlah yang besar-besar. Lakukanlah hal-hal besar dan amalan-amalan ibadah yang melampaui yang lainnya. Terus salah satu tamu itu bertanya kepada Pak Kiai itu, Pak Kiai, katanya, yang dimaksud orang besar itu bagaimana? Maka kata Pak Kiai itu, ketika kamu telah bermanfaat bagi orang lain, itulah orang besar. Sebesar apa kamu memikirkan orang lain, maka sebesar itu pula kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kamu pikirkan hanya diri dan keluargamu, maka itulah kedudukan kamu. Kamu hanya akan dinilai oleh diri dan keluarga kamu sendiri. Tapi kalau yang kamu pikirkan adalah orang banyak, generasi umat Islam ini, maka kamu berarti lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lebih banyak yang dipikirkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling mulia di sisi Allah, sebaik-baiknya itu adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Begitu kata Pak Kiai. Maka saya ingin berangkat ke Mekah itu bagaimana agar supaya satu bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Maka kata Pak Kiai itu harus berpikir besar, harus melakukan langkah-langkah besar, harus ibadah kita itu melampaui yang lainnya. Begitu. Nah, ke Mekah ini adalah merupakan salah satu cara untuk melampaui yang lainnya dan melakukan hal-hal besar. Begitu. Nah, itu salah satu pendorong lah itu untuk berangkat ke sana. Awalnya memang keluarga itu agak keberatan, apalagi istri ditinggal lama kali kan. Tapi dengan seringnya kita berinteraksi, seringnya diberitahukan, alhamdulillah lama kelamaan juga istri itu mendukung begitu. Anak saya pun alhamdulillah sangat mendukung, bahkan dia itu pengen ikut. Akhirnya ikut juga berdua Pak ya? Iya. Ini kira-kira berapa lama Pak dari Indonesia sampai ke Mekah itu Pak? Kalau normal, kalau nggak ada halangan ini, sebenarnya 3 bulan juga sudah nyampe. 3 bulan sampai? Iya. 3 bulan? Kurang lebih, iya. Juga. Tapi juga tergantung halangannya ini apa di depan. Gitu. Karena setiap sesuatu perjalanan itu, di depannya itu mesti ada halangan yang menanti. Nggak mulus-mulus amat. Gitu. Iya. Pasti ada cobaan, rintangan yang perlu dilalui. Gitu. Nah, kita untuk menghadapi itu, ya tergantung bagaimana sikap kita menghadapi cobaan rintangan tersebut. Seperti saya ketika ke Batam, itu bagian daripada rintangan. Gitu. Yang awalnya mau lewat Singapura, ternyata nggak bisa. Gitu. Tapi alhamdulillah, walaupun saya itu tidak bisa lewat Singapura, saya itu mengetahui beberapa orang, baik dia itu yang berhasil berangkat ke sana ataupun mereka itu yang gagal. Gitu. Oh, udah ada juga Pak yang ada juga yang gagal. Gitu. Banyak juga yang ada beberapa orang, bahkan saat ini ada anak Vespa yang berangkat ke sana dan masih tetap di sana. Loh, karena sudah kehabisan uang. Sampai negara mana Pak? Thailand. Iya. Setelah itu kan masuk Myanmar. Myanmar itu negara konflik antara pemerintah dengan rakyatnya. Gitu. Nah, kenapa jadi negara konflik? Dulu umat Islam di sana itu dibantai. Di Myanmar itu banyak umat Islam dibunuh. Begitu. Bahkan ada yang lari ke Aceh. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, sisa-sisa umat Islam di sana itu membentuk karakter
balas dendam lah paling enggak gitu. Sehingga menurut kabar itu katanya banyak yang jadi begal di sana. Begitu. Maka untuk melewati ke sana itu ada dua cara. Kalau yang naik sepeda, Ya. dia pasti akan mundur, gitu. Dan naik pesawat. Akhirnya pesawat, naik Iya, sepeda ya. naik sepeda. Naik motor. Sepedanya itu bisa dibawa ke pesawatnya, di kabinnya ke India atau ke Turki. Iya ya. Kalau yang naik motor itu nggak bisa, Oh, bisa. gitu. Jadi mau tidak mau memang harus melintasi itu, dan itu harus bayar $4.000 menurut informasi terbaru ini. $4.000 itu sama dengan 62,8 juta kalau dirupiahkan. Oh, semua main juga. Baru bisa masuk. Jadi motor itu dimasukkan di dalam mobil box. Ya. Kita naik mobilnya. Nah, depan dan belakang itu dijaga sama tentara. Berapa lama tuh Pak? Seminggu perjalanan. Seminggu. Oh, Dari ujung ke ujung. ujung merah sampai ujung sana Iya. ya. Nah, itulah yang bikin berat kenapa banyak yang gagal itu di Iya. sana. Gitu. Karena kalau motor ya memang harus melintas, nggak bisa naik pesawat begitu. Yang sudah gimana Pak? Emang harus lihat Myanmar juga? Iya, kalau Pak Lili itu tahun 2019, 2019 sudah ada Pak Lili ya. yang konfliknya itu tidak begitu berat, Oh, begitu. iya. Sehingga dia lewat di sana tetap dijaga sama tentara di sana itu, tapi tidak masuk dalam mobil. Iya. Dan beliau bawa anak kecil, kan gitu. Beda dengan orang-orang besar. Gitu. Nah, itu mudah untuk dicegat di jalan. Gitu. Dan tentara katanya tidak tanggung jawab kalau begitu caranya. Oh. Nah, baru mau tanggung jawab kalau ikut aturan mereka. Begitu. Yaitu membayar keamanan selama perjalanan. Iya. Gitu. Iya. Planning kita gimana Pak? Kan ini balik lagi ke Kamarun dulu kan? Iya. Insya Allah ya kalau ada uang kami akan melanjutkan perjalanan gitu, ke sana, cukup untuk itu. Tapi andaikan kami misalnya tidak ada uang, tetap kami tetap optimis ke sana. Cuma kemungkinan besar kami sudah musyawarah dengan pihak Tasik, Ya. karena kami berangkat di sini ini tidak atas nama pribadi. Iya. Sama pemerintah Tasik juga lah ya berarti. Ya, yang melepas itu juga waktu itu ada wali kota juga. Maka ada dua rencana. Kami akan mencari sponsor Ya. yang mampu membiayai kami, terutama Astra Motor, karena sampai saat ini belum disentuh. Ya. Padahal kami itu ikut memfasilitasi ikut mempromosikan Ya. motornya begitu, Nah, dengan dibawanya ke Mekah itu. kabarnya cuma baru pertama kali motor ini Pak ya? Iya, Honda itu baru pertama kali. Yang dulu-dulu itu kan NMAX, gitu. Ya. Dan NMAX itu Pak Lili kan itu, Ya, Pak Lili. langsung dapat sponsor setelah itu. Nah ini yang mungkin Sama-sama. terlupakan sama saya, begitu. Jadi berangkatnya itu hanya sendirian lah biayanya itu. Gitu. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar kalau kembali ke Jawa, rute dirubah. Terus tadi dulu. Gitu. Bisa ke Kalimantan dulu. Oh, mau Kalimantan dulu ya? Iya, Kalimantan dulu, kemudian setelah nyampe di Malaysia Timur, nyebrang ke Terengganu, di atasnya itu sudah Thailand. Lebih murah juga. Lebih murah ini biayanya. Oh, Gitu. Kalau antar negara ya, dari Indonesia ke Malaysia itu menurut kabar 5,5 juta motornya saja. motornya. Orangnya 550. Kalau berdua sudah 6,6 juta Ya. begitu. Karena antar negara. Oh, Indonesia Malaysia. Kalau Malaysia Timur dengan Malaysia Barat itu satu negara. Iya. Sementara dari Kalimantan ke Malaysianya itu kan darat. Ya. Iya. Jadi kalau laut ini memang mahal. Gitu. Baik. Alhamdulillah. Atau ada lagi Pak? Kira-kira menurut Bapak solusi lain tadi? Emang harus balik dulu Pak? Enggak, itu kan solusi terakhir. Kalau memang ada uang, kami itu punya keahlian kaligrafi. Oh, kaligrafi. Oh ya. Ya,
Tadinya kalau bisa dilelang dan mencukupi kami akan berangkat gitu. Ya, insya Allah. Karena ada beberapa kaligrafi kami yang dilelang itu memang harganya itu tergantung siapa yang jual, siapa yang beli. Ya. Gitu. Kalau yang jualnya itu seorang kiai, seorang ulama, yang belinya juga orang berada, kalau lelang kan nggak tahu siapa yang beli. Biasanya yang beli itu orang-orang kaya. Gitu. Kaligrafi kami ada yang terjual 100 juta pernah. Kan ini kan kabarnya kan melewati 10 negara tuh Pak. Iya, kurang lebih 10 negara. Ada komunikasi juga dengan kedutaan. Iya, nanti tuh, Pak? nanti itu kalau Myanmar tentunya ke kedutaan sebelumnya Ya. di Thailand gitu. Bahkan di Thailand itu bisa minta ke misalnya 6 negara selanjutnya itu bisa. Oh, dari Gitu. Thailand. Minta di Thailand aja nanti. Kita ke KBRI dulu, kemudian ke kedutaan-kedutaan negara yang akan kita lalui, minta di Thailand nanti visanya itu. Baru ketika mau nyampe ke Mekah, kita minta 1 negara sebelum masuk Mekah. Bisa ke Oman atau Uni Emirat Arab. Sebelum masuk Mekah, minta dulu visa. Baru bisa masuk Mekah. Gitu. Nah, itu pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah. Oh. Gitu. Jadi yang kuliah di Mesir apa itu mintanya di Mesir ini. Jadi 1 negara sebelum masuk kan. Gitu. Lebih mudah berarti ya? Iya, lebih mudah. Insya Allah. Gitu. Baik Pak, mungkin ada closing statement Pak, pesan-pesan buat pemirsa Riomek TV. Saudara-saudaraku semuanya, jika kita ingin melakukan satu kebaikan, maka lakukanlah. Jangan tunda besok. Kenapa? Karena belum tentu umur kita ini besok. Gitu. Bersegeralah jika ingin melakukan kebaikan, jika sudah punya niatan kebaikan, maka bersegeralah untuk melakukan tersebut. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingnya di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dari kami. Baik, terima kasih Pak Rahmatullah. Baik, Sobat Riomek, ini Pak Rahmatullah adalah apa? Safar ya? Iya, insya Allah. Ini ada dari Lazismu ingin memberikan sesuatu. Silakan Bapak manajer. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit bantuan kita Pak Rahmat dari Lazismu Pekanbaru dan juga ada support dari Bukit Umroh maupun Riomex untuk memudahkan perjalanan Bapak menuju Makkah. Mudah-mudahan lancar dan selamat, baik sampai di sana maupun nanti kembali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Kami terima, mudah-mudahan membawa keberkahan. Insya Allah. Ya. Yes. Baik, saya pikir cukup saudaraku semua. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.